الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل السعادة ورضاه ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين، فالتقوى وصية الله الأولين والآخرين وشعار المؤمنين ورسالة المتقين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Jemaah salat Jumat rahimahullah, hari ini kita di akhir bulan Syawal, insyaallah ke depan masuk bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ibadah sangat luar biasa, bahkan Allah bersumpah wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama, yang dimaksud 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah menunjukkan betapa luar biasa, karena di bulan Dzulhijjah terdapat amal-amal yang luar biasa yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Di antaranya ibadah haji, umrah, dan kurban. Untuk ibadah haji dan umrah barangkali sudah tahun kedua dibatalkan. Kemudian jangan sampai haji tidak, kurban pun tidak. Maka saya akan sampaikan tema tentang kurban, persembahan terbaik. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan ibadah kurban kadang-kadang banyak terjadi kesalahan. Dalam waktu singkat ini akan jelaskan secara global. Kurban asal katanya qarraba yuqarribu taqriban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang sudah disyariatkan oleh agama, berupa hewan, onta, sapi, kambing, dan sejenisnya, pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Nahar, dan hari raya Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hukum kurban ada khilafiyah para ulama antara wajib dan sunnah muakkad. Para ulama yang mengatakan wajib hukumnya dengan dalil yang pertama dalam surah Al-An'am ayat 162. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, bahkan hidup dan matiku hanya kupasrahkan untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Di dalam ayat ini antara salat dan kurban digandengkan. Salat ibadah yang wajib dan penting, maka yang digandengkan dengan salat itu adalah ibadah yang penting dan bahkan wajib. Dalil yang kedua, surah Al-Kautsar ayat 2. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah hanya menyembah Tuhanmu dan berkurbanlah. Kembali antara kurban dan salat digandengkan dengan fi'il amr, perintah. Dalam kaidah ushul fiqh itu ada hukum al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dalat dalilu ala khilafi. Prinsip dari perintah Allah atau Rasul menunjukkan wajibnya hukum kecuali ada dalil yang menghalangi kewajibannya. Jadi ini wajib. Ada lagi hadis sebagai dalilnya ketika Rasul memimpin salat Idul Adha, setelah beliau salam menghadap jemaah, beliau melihat seekor kambing yang sudah disembelih sebelum salat. Setelah khutbah, Rasul mendekati si kambing dan Rasul berkata kepada jemaah sekitarnya, apa kata Rasul? "Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Wa man lam yadhbah falyadhbah." Barang siapa yang telah menyembelih hewan sebelum salat Idul Adha, maka dia harus mengulangi dengan sembelihan yang baru. Perintah Nabi agar sahabat yang telah menyembelih hewan sebelum salat Idul Adha agar kembali menyembelih yang baru, menunjukkan wajibnya. Sekiranya tidak wajib, tentu Rasul tidak akan perintahkan sahabat yang telah menyembelih sebelum salat agar menyembelih lagi yang kedua. Siapapun yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha maka tidak sah. Jadi waktu mulai penyembelihan itu setelah salat Idul Adha.
Dan hadis ini ditutup dengan ungkapan Rasul, "Wa man lam yazbah falyazbah." Siapa yang belum berkurban segera berkurban. Ini perintah Rasulullah. Adapun yang mengatakan sunnah muakkad, maka berdalil pada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, di mana Rasul bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya, fala ya'khudh min sya'rihi syai'an wa la min azfarihi." Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, masuk 1 Dzulhijjah, lalu salah seorang kalian ingin berkurban, maka janganlah dia mencukur rambut sehelai pun, dan jangan pula memotong kuku satu pun. Di tengah hadis ini adalah lafaz wa arada, dan dia ingin berkurban. Karena ada lafaz ingin iradah, maka kurban diserahkan pada keinginan. Yang ingin silakan, yang tidak silakan, sehingga hukumnya tidak wajib. Lalu kita bertanya, mana yang lebih kuat dalilnya, yang wajib atau yang tidak wajib? Maka yang mengatakan wajib menyatakan ada sisi lemah dalil atau pendalilan dari yang mengatakan sunnah muakkad. Mengatakan sunnah muakkad karena ada lafaz arada, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang kalian ingin berkurban. Maka ini kurang tepat, sebab stressing dari hadis itu bukan lafaz arada, tetapi lafaz penekanan. Idza itu huruf syarat, maka yang menjadi stressingnya adalah jawab syarat. Apabila titik-titik, maka titik-titik, itu penegasannya. Jadi hadis itu tentang larangan bagi yang ingin berkurban, bukan dalil hukum kurban. Sama dengan ucapan idza qumtum ila shalah, apabila kalian ingin sholat. Apakah dengan kalimat apabila kalian ingin sholat berarti sholat itu tidak wajib? Sesuai yang ingin silakan, yang tidak silakan. Tidak seperti itu. Maka yang ditekankan di situ adalah idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudh min sya'ri syai'an wa la min azfarihi. Apabila kalian melihat 1 Dzulhijjah sudah masuk, lalu salah seorang kalian telah niat kurban, maka janganlah dia mencukur rambut sehelai pun, dan tidak boleh memotong kuku satu pun. Jadi hadis itu hadis larangan bagi si berkurban. Antum yang sudah niat, nanti sejak 1 Dzulhijjah sudah dilarang memotong rambut dan kuku. Mencukur rambut sehelai pun tak boleh, baik rambut kepala, kumis, jenggot, bulu ketiak, dan semuanya. Dengan cara mengguntingnya, memotongnya, mencabutnya, atau apapun. Dan tidak boleh pula memotong kuku satu pun, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Kemudian rahimahumullah, yang sering terjadi kesalahan ketika penyembelihan hewan kurban, yang membaca doa bukan si pemotong. Padahal dalam hadis Nabi, siapapun yang menyembelih dialah yang membaca doa. Kita sering mendapat ini masing-masing yang membaca doa si marbot, bukan si jagalnya. Ketika Nabi menyembelih, beliau baca doa. Ketika Ali menyembelih, di sampingnya ada Nabi, Ali yang membaca doa. Ketika Ibnu Aisyah radhiyallahu anha menyembelih hewan kurban, beliau yang membaca doa pada Nabi di sampingnya. Apa doa yang dibaca Nabi? Berbeda antara doa memotong hewan di luar ibadah kurban dengan di dalam kurban. Bedanya apa? Dalam ibadah kurban, nama si pekurban masuk dalam doa, disetor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hablum minallahnya kurban itu saat penyembelihan, persembahan kepada Allah, binatangnya yang terbaik, doanya yang terbaik, penyembelihnya yang terbaik, nanti distribusi yang terbaik. Apa yang dibaca Nabi? Sebelum menyembelih hewan kurban, beliau baca doa, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma inna hadza minka wa laka. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya ini darimu dan hanya untukmu. Maksudnya, aku bisa laksanakan kurban darimu karena rezeki darimu, walaka, dan hanya ikhlas untukmu. Dan kita jarang mendengar jaga itu baca doa ini. Bahkan terdapat hadis yang panjang bagaimana doa Nabi di dalam hadis Imam Abu Dawud. Dan doa ini juga doa yang mesti dibaca oleh si pekurban. Kalau yang memotong membaca doa ini sebelum menyembelih, si pekurban membaca doa ini setelah hewannya dipotong.
Doanya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai wa ana minal muslimin ini dibaca oleh si jagal dan juga si pekurban. Namun si pekurban melanjutkan doanya dengan ungkapan Allahumma minka walaka ain. Ain, dia sebut nama si kurban. Misalnya nama kurban Firdaus, ain Firdaus wa alihi bismillahi wallahu akbar. Kalau dia kolektif, sapi 7 orang, dia sebut ketujuh-tujuhnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda 'ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma inna hadza minka wa laka 'an. Sebut an Firdaus wa ali, an Ahmad wa ali, wa an Zubaidah wa aliha kalau perempuan. Wa an Zubaidi wa ali, wa an Rashid wa alihi, wa an Rudi wa alihi, wa an Fatimah wa aliha. Bismillahi Allahu akbar. Ini jangan dibaca, padahal inti dari kurban adalah penyembelihan itu. Itulah hablum minallahnya. Setelah disembelih, semua proses itu hablum minannas. Nah, ini pun harus terbaik. Apa syarat-syaratnya hewan itu menjadi terbaik? Yang pertama, sumbernya tidak boleh dari uang hutang. Hutang itu benar, karena itu menjatuhkan derajat kurban yang terbaik. Ya, dan mesti sumber yang halal, tidak boleh uang riba, uang jual barang haram dan najis. Kemudian syarat binatangnya. Binatang ternaknya hanya onta dan jenisnya, sapi dan jenisnya, kambing dan jenisnya. Dengan 4 yang tidak boleh. Jadi ada 4 yang kalau dikurbankan haram, tidak hanya tidak berpahala, malah haram, dosa besar. Yang pertama al-awraq, yaitu hewan buta, tidak boleh. Yang kedua arja, hewan pincang. Yang ketiga al-marid, hewan sakit. Yang keempat al-ila tungkai, hewan yang tidak ada dagingnya, tulang saja. Berkurban dengan jenis hewan ini hukumnya haram. Tetapi kalau hewan itu jadi sedekah, berpahala, tapi bukan kurban. Jadi tergantung niatnya. Sehingga kurban itu bukan hanya bagi-bagi daging. Ada cacat yang masih boleh, tapi ini makruh, nggak ada pahalanya. Misalnya hewan yang patah tanduknya 1, putus kupingnya, ekornya copot, atau termasuk hewan yang dikebiri. Hati-hati, kadang-kadang ada sapi yang sampai 1 ton lebih. Itu kadang-kadang bukan alamiah. Kalau yang alamiah silakan, bagus yang sampai 1 ton. Tapi kalau karena dikebiri, dia nggak kawin, akhirnya makan rumput terus jadi besar dan gemuk. Nah, lalu dia berbangga dengan kurban 1 ton, padahal hewan dikebiri ini hukumnya makruh, tidak ada pahala sama sekali. Jadi ini persembahan terbaik harus terbaik. Kemudian syarat orang, ada 5 syaratnya. Yang pertama muslim, kurban dari non-muslim nggak bisa, nggak terima. Karena nama si kurban itu masuk dalam doa, dan ini hablum minallah. Yang kedua balik, bukan anak, berakal, bukan akilah, merdeka bukan budak. Yang kelima mampu menyediakan hewan atau uang untuk beli hewan kurban. Distribusi hanya 3 pihak saja. Kata Nabi, fakulu minha wa tasaddaqu wa tahadu. Makanlah oleh kalian yang berkurban, sedekahkanlah dan hadiahkanlah. Apa yang dimaksud makanlah? Si kurban boleh memakan daging kurbannya. Besarnya berapa? Kalau disebut 3, maka 1/3 itu maksimal. Siapa yang ambil 1/3 itu dia sendiri yang beli, dia sendiri yang ngurus, dia sendiri yang jaga, yang rawat, yang ngulitin, yang menyembelih. Maka 1/3. Kalau dengan panitia maka sesuai dengan keridhaan. Yang kedua, tasaddaqu, dan sedekahkan. Maksudnya apa? Prioritaskan fakir miskin penerimanya. Yang ketiga, tahadu, dan hadiahkanlah, kata Rasul. Apa maksudnya? Orang kaya boleh dibagi akad hadiah. Dan non-muslim juga harus dikasih, tetanggamu non-muslim dikasih akad hadiah. Dan ini hablum minannas.
Jadi sumbernya nggak bisa dari non muslim, tapi ketika membagi harus bagi tetangga non muslim. Jadi semangatnya semangat memberi bukan meminta. Banyak sekali kaidah yang lain yang seringkali dilanggar ketika ibadah kurban ini dimarahi Allah. Yang tidak mungkin sampai dalam waktu yang sangat singkat dalam khutbah Jumat ini. Dan di antaranya adalah ketika akan sedekah utamakan. Jadi kalau sepertiga makan oleh kurban, sedekahkan dan hadiahkan. Itu bukan bagi tiga, bukan sepertiga. Pokoknya pemiliknya distribusi hanya kepada tiga pihak. Bisa di sini 10%, untuk sedekah 80%, untuk hadiah 10% bisa. Yang penting tiga pihak. Dan panitia mesti mengatur itu jumlah yang menerima mesti lebih banyak kaum du'afanya. Apalagi mereka nanti makan daging itu jadi tenaga, jadi energi, jadi darah, jadi daging. Maka Anda bisa jadi berpahala kurban juga berpahala jariah. Kalau ada yang memberi kurban lalu mereka gunakan untuk amal soleh, energinya, maka kita yang telah berkurban dapat pula pahala jariah. Jangan sampai kita berkurban ya, walaupun kondisi kita semakin memperhatikan, memprihatinkan. Rasul menunjukkan al-tahiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Kurban itu bagi yang melaksanakannya setiap helai rambut hewan kurban satu hasanah. Ada yang mengatakan hasanah itu pahala, tapi kalau di Al-Quran wal hasanatu bi asyri amsalha, hasanah itu 10 pahala. Berapa helai rambut hewan? Berapa helai bulunya kali ini? Bahkan Nabi mengatakan fi kulli qatratin hasanah, setiap helai tetes darah yang kurban hasanah. Jadi semuanya pahala. Yang sampai tidak kita ambil bagian ini ya. Walaupun mungkin agak berat, tapi kadang-kadang kita lihat orang katanya berat, tapi giliran ada produk baru dari makanan yang ada artisnya itu penuh. Artinya orang akan mampu untuk kurban ini, maka berkurbanlah. Dan kurban ini setahun wajibnya. Kurban seperti ini hanya motivasi untuk kita amalkan setiap hari dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan untuk berkorban demi sesama. Menyembelih hewan itu simbol, mesti menyembelih kesyirikan dan juga menyembelih keserakahan dan kebinatangan. Mesti berbagi dengan yang susah. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang susah. Mudah-mudahan kita termasuk muqarrabin kurban dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه. وفيا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من شر فيروس كورونا. اللهم إن هذا الفيروس قد مس الناس في جميع البلاد. اللهم فاصرف عنا وعن أهلنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأولادنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا وجماعتنا في هذا المسجد الإخلاص وفي كل مساجد المسلمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب مع النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا rapikan saf terus di darat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه